Mas Haryo, kita bicara dulu tentang Piala Presiden ya yang akan segera Berputar. digulirkan. Ini cukup seru karena ada pertanyaan-pertanyaan seperti di CWC juga. Kenapa nggak ada Barcelona? Kenapa nggak ada Liverpool? Nah di sini kan juga. Kenapa nggak ada tim ini? Kenapa nggak ada tim ini? Kenapa adanya malah tim ini? Overall dulu deh. Suara gua nggak ke monitor nih sama suara Mas Haryo sama UK, jadi gua kayak ngomong sendiri. Itu overall gimana Piala Presiden kali ini menurut kalian berdua? Iya, memang ini Piala Presiden yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya ya. Kalau kita tahu, pasti lu juga masih inget Len, dulu kan Ya. Piala Presiden kan digagas di era kegelapan kita ya. Saat kita Lagi waktu itu di ban, ya, akhirnya Presiden punya inisiasi. inisiatif bikin Piala Presiden 2015. Ya, pesertanya tentu dari tier 1 yang saat itu memang kita nggak punya kegiatan. Itu ada 20, ada 16 tim kalau nggak salah, 16 atau 18 gitu ya. Ya. Terus di tahun-tahun berikutnya sama itu kalau nggak salah 2 periode pertama itu masih 16 sama 20. Iya, kita masih terkena ban, tetapi udah nambah jadi 20 tim. Terus berikutnya juga sama. Sampai yang terakhir itu kan 20 tim itu formatnya 18 tim Liga 1, 2 tim dari Liga 2 gitu ya. Ya. Sampai yang terakhir itu hanya 16 tim ya kalau nggak salah 2024 ya. 2024 cuma 8 malah. Oh, Terakhir. 2023. Ya. Ya, 2024 itu 8 teratas. Dan kali ini memang berbeda, hanya seperti invitasi ya, boleh dibilang invitasi. Kalau ditanya parameternya apa, ini nggak ada parameternya kecuali memenuhi aspek sporting merit ya, di juara, kemudian runner up dan juara bertahan. Selebihnya itu All Star dan juga 2 tim undangan. Ya, kalaupun sekarang dipaksakan formatnya seperti sebelum-sebelumnya gitu ya, pramusim untuk tim-tim Liga 1 atau Liga 2, waktunya agak mepet, Len. Itu juga mungkin jadi pertimbangan karena klub juga baru kelar kompetisi kemarin, belum lama, terus sibuk timnas, terus sekarang mereka preparation transfer aja masih nggak terlalu banyak ya, nggak merata gitu ya. Jadi gue pikir ini salah satu terobosan yang patut apresiasi juga sih, sekaligus memberi kesempatan kepada tim Liga 1, Liga 2 untuk mereka persiapan dulu nih untuk menjelang musim baru karena pemain-pemain mereka juga masih belum komplit kan. Nah ini gue pikir sih sah-sah aja karena Baru mau gue tanya, sah-sah aja lah ya. sah-sah aja gue pikir karena ini kan bagian dari branding kita juga lah keluar gitu ya untuk kali ini. Biasa kan kalau cup itu entah Piala Presiden, dulu juga kita punya anniversary cup kan, Piala Kemerdekaan ya. Ada Jenderal Sudirman Jenderal Cup kan Sudirman juga. Cup, pernah ada Bayangkara Cup juga yang gua nggak mau siaran itu sama lu kan. Jadi sebenarnya yang ditanyain itu lebih Lu gua lu. sebenarnya yang ditanyain itu nggak lebih tahu dari yang bertanya Iya, sebenarnya. iya. Orang dalam juga yang nanya. Kan gua ya makanya gua tanya. Kira-kira Jadi sah-sah aja lah ya. sah aja supaya ya kita sedikit ada inovasi lah, nggak melulu cara yang sama gitu. Iya, iya. Sah-sah aja oke, Mas Aryo. Tapi apakah ini lebih bergengsi dari Piala Presiden yang sudah ada sebelumnya yang disampaikan UK tadi dan kita ikuti bersama tahun-tahun sebelumnya dengan catatan ada tim dari Oxford, ada dari Thailand, Iya. dan ada gabungan All Star ya. Star. Ya kalau dulu kan mungkin gengsinya mungkin lebih tebel ketika tim yang bermain tuh banyak ya. Dan kompetisinya kan cukup panjang sehingga ketika juara tuh Sebulan. kerasa banget gitu ya. Cukup panjang gitu. Sementara sekarang kan lebih ke kayak jadi turnamen pramusim ya, seperti kayak International Cup ya, yang pramusim di luar tuh seperti World Champion Series ya. Iya, World Championship Series yang seperti itulah persiapan untuk tim-tim. Tadi nyambung liga baru selesai, tim-tim lagi ngikutin bursa transfer dan juga persiapannya kan kalau bagusnya sekarang kalau menurut gue ya pribadi ketika Dewa dan juga Persib nanti akan tampil di Asia di level regional, artinya kan mereka punya kesempatan untuk mengukur kekuatan mereka ketika mereka akan bertemu tim seperti Port yang akan dihadapi juga di level yang sama, lalu tim seperti Oxford ya mungkin kalau kita bicara level lebih di atasnya secara kualitas mungkin itu bisa diuji oleh klub-klub kita, karena selama ini yang menjadi masalah adalah ketika kita tampil di level regional kita kan seperti sulit untuk menunjukkan kualitas kan. Saingannya mosok tim-tim dari Filipina, Kamboja, Vietnam yang kayak gitu-gitu kan. Padahal kan kalau kita bicara sisi liga kita kan kayaknya udah mewah banget nih kalau kita bicara dari kacamata di dalam ya. Tapi begitu kita keluar, kita berkompetisi sesama klub-klub regional kok kita nggak bisa menunjukkan kualitas itu gitu. Nah di sini kan paling nggak menjadi salah satu wadah untuk bisa ngukur nih. Ketika lo lawan Port, lo bisa nggak
bersaing di sini, lalu ketemu Ya. Oxford juga bisa ngukur kekuatan lo seperti apa. Yes, ini menarik karena nanti gua akan jadi bertanya tentang tadi tuh prioritas tim kita di Indonesia sendiri ataupun di kawasan ya. Tapi nanti gua akan balik lagi ke sana karena kita balik dulu ke Piala Presiden, dan sebelumnya sekali lagi ini adalah CEO Show, di mana ini adalah segmen DPI. Jadi kalian nikmati saja pokoknya selama 1,5 bulan ini sambil off season kita akan borong acara itu dalam satu acara live yang panjang, dan kita bagi dalam segmen yang berbeda-beda. Jadi kalau kalian ada yang sukanya ketemu gua doang ngebacot, ada di segmen 1. Ada yang nanti ngobrol sama tamu, ada di Jebret Talks. Ada juga yang bareng ngomongin bola, ada DPI-nya, dan biasanya juga ada yang bareng staf sus kita. Jadi kita yuk sekarang meeting itu live. Luar biasa. Jadi sekarang tahu kalau lagi diomelin siapa. Bahkan ketahuan AdSense-nya berapa gitu. Jadi terlalu terbuka UK. Sambil gue menunggu 1.000 dulu dong nih. Ayo dong ngeramein dulu karena kita udah ada di segmen yang kalian tunggu-tunggu. Kita ngobrolin tentang sepak bola. Ada yang bilang bahas U23, nanti gue akan bahas. Kemudian juga nunggu Tiani keturunan Ambon main di City. Ya menarik untuk kita tunggu. Apalagi ada wawancaranya ya, dia ditanya apa yang lo ingat ketika lo dididik secara Iya, sama orang tuanya, Indonesia sama kan. ibunya. Itu pinter ya ngasih pertanyaan, pinter itu. Bisa dia tetap gabungin ke arah sini ya. Lalu nanti ada yang nanya UK gimana pendapatnya tentang Dominikus Dion, yang nanti kita akan bahas juga. Minta bahas Persib di turnamen Singapura yang Dortmund ikut juga. Lalu juga pendapat mengenai Claudia Schuneman ya dari Bung UK dan Mas Haryo. Bolo Poli, kenapa Indonesia All Stars nggak nurunin timnas U23? Tom Hey, apakah berlabuh ke tim Liga 1? Nanti kita lihat aja apakah semua akan sempat kita tanyakan. Tapi sekali lagi boleh di-share juga linknya, boleh di-share juga ke teman-teman kalian. CEO Show DPI kali ini sudah mulai, jadi kalian sudah bisa kasih tahu yang lain supaya kita ramai lagi untuk membahas dan juga untuk ngobrol-ngobrol di sini. Balik dulu ke Piala Presidennya, Mas Haryo tadi bilang ya tadi supaya di level regional nanti kita bisa lebih mantap lagi gitu. Tapi pertanyaan gue, Oxford juga udah confirm ya mereka akan berangkat, tadi kan dibikin gitu. Apakah mereka juga melihat ini sebagai pre-season mereka atau memang lebih ke exhibition kalau menurut lo, dengan hadiah yang begitu menjanjikan sebenarnya gitu? Kalau lo melihat berdua gimana, dua tim dari luar ini melihat Piala Presiden ini? Kalau dari sisi gua lebih ke exhibition sih, lebih ke promosi klub juga sih. Bukan kayak pramusim seperti yang biasa mereka jalani di Eropa ya. Karena ini kan persiapannya mepet Len ya. Gue nggak yakin juga apakah semua pemain utamanya available. Mungkin sebagian dari mereka seperti halnya juga Persib itu kan banyak yang pemainnya udah nggak lagi existing kan ya. Oke. Nah itu juga membuat mereka pikirnya, karena ini juga hubungan baik tentunya dengan federasi kita dengan Pak Erik khususnya, sehingga mereka juga welcome untuk datang. Ya tapi itu tadi gue bilang mungkin mereka anggap ini ya sebagai aklimatisasi awal lah sebelum mereka benar-benar masuk ke pramusim mereka gitu. Jadi nggak ada target berlebihan kecuali ya tampil enjoy, menghibur ya, sekaligus juga ya mereka jalan-jalan ke Indonesia. Gue rasa sih lebih ke situ. Tapi kan kalau kita bicara tim gede kan ICC, Iya, sekarang betul. juga ada CWC, kemudian mereka berangkat ke Hong Kong, ke Jepang. Tapi kan ini kelasnya Oxford Championship. Kelasnya Thailand ya, Thailand. yang mungkin mereka misalnya ntar full house nih, mungkin mereka belum pernah ngerasain yang segini gedenya dan segini Iya. banyaknya penonton yang bisa mereka experience loh Mas Aryo. Mungkinkah itu terjadi juga buat experience mereka? Karena kan terbukti bahwa semakin tahu tentang kegilaan kita pada timnas, magnet media luar, vlogger luar, pemain bola dari luar pun mulai melihat ini sebagai satu opportunity nih ternyata buat main di Indonesia nih Mas. Iya, kalau ngelihat Oxford ya kita tahu kapasitas mereka berapa ketika tampil di, kayaknya mereka pasti tampil di GBK kan, karena GBK. di pembukaannya. GBK. GBK. Wow, Pembukaannya di GBK, tapi Bro. itu lanjutnya di Jalak Harupat ya. Iya, Yang tetap gede. tetap gede. Tapi untuk mereka tampil di GBK kayaknya belum pernah kali ya mereka Belum. tampil di stadion Sebesar itu ya. sebesar itu. Ya kalau penontonnya kebetulan ketemunya kan
All Star ya. All Star. Yes. Mungkin ya rame juga yang nonton gitu kalau untuk All Star. Jadi kalau gua ngelihat tadi ya komparasi yang lo bilang dengan klub-klub besar kayak MU kemarin ke Malaysia, terus nanti ada Arsenal, Newcastle ke Singapura, itu kan ya mereka nge-branding diri juga kan ketika mereka bisa ke sana. Tapi kan ini kan klub-klub gede yang sudah bisa diundang ke negara-negara seperti ini. Mungkin ini something new buat Oxford gitu kan. Di mana tadi Ucup bilang mereka biasanya pre-seasonnya hanya sebatas di Eropa doang, di mana mereka cuman ketemu klub-klub yang itu-itu aja gitu. Tapi ini mereka bisa merasakan something yang jelas berbeda gitu. Mereka secara brand kan pasti kan datangnya Ole sama Marcelino kan buat penjualan kaos. Lu aja beli berapa kaos? 5. Iya kan? Iya. Valen aja beli 5 Kali kaosnya 2 juta. tuh. Iya. Sama Bayangin, tempel-tempelannya jadi 2 juta. Iya, Jadi 10 juta. bayangin yang lain tuh kan pasti banyak juga yang kayak Valen kan yang membeli kaos-kaos pemain-pemain bernama Marcelino atau Ole Romeni gitu. Ya mungkin ini belum pernah dirasakan oleh pemain-pemain jagonya sana. Kalau dibeli barangnya sama pemain non Inggris kan mungkin berbeda gitu kan. Ini artinya ya mereka dapat something dari sisi brandingan. Datang ke sini ya pasti juga lebih ke blow up lagi ya. Selama ini kan mungkin di sosial media gitu kan. Tapi ketika live lo bisa ngelihat Oxford langsung bertanding, Oxfordnya pun bisa merasakan something different. Ya gue rasa ini buat mereka juga bagus juga lah, something positif. Dalam waktu 6 hari, menurut press conference yang diselenggarakan untuk Piala Presiden itu totalnya 11,5 miliar hadiahnya. Dengan rincian gitu dong ya. Gini baru kalian kerja ya. 6 hari juaranya 5,5 miliar. Sementara kalau kita compare, ini salah, orang udah gue bilang salah ini. Satu musim yang terbaru di 7,5 ya. Ternyata ya 7,5 miliar. Jadi ada memang lebih besar tetap di liga, tapi itu 10 bulan. Tapi 34 kali main. 34 kali main. Sementara ini 6 hari dan mungkin berapa kali main? 3 kali main. 5,5 miliar yang akan didapatkan. Dan bukan hanya juara 1. Ternyata juara 2 itu mendapatkan 3 miliar. Sorry, runner up ya, atau juara 2. Peringkat 3 2 miliar. Dan yang terakhir, jadi artinya lu nggak akan pulang dengan tangan kosong ya. Yang peringkat 4 pun dapat 1 miliar. Dapat 1 miliar juga gitu loh. Ini gimana lu melihat dari rangsangan yang dibikin panitia? Bonusnya Persib sendiri 1 miliar waktu itu. Iya kan? Rangsangan yang dibikin untuk ini, karena menurut gue juga kan sebenarnya baru pertama kali nih kita ada yang kayak Indonesian All Star kan. Udah lama sekali ya. Enggak, maksud gue yang untuk era Piala Presiden kan iya. sempat jadi prestis antar klub kan. Betul, nah ini kan malah sempat bilang malah lebih serius main di Piala Presiden nih. Gitu. Nah ini ada Indonesian All Star gitu loh. Lo lihat nih gimana? Ini ke Amerikaan atau gimana nih gini konsepnya nih? Iya, gaya-gayanya sih seperti itu ya. Dan tadi menyambung apa yang lu katakan tadi, kalau dilihat dari hanya hadiah juaranya aja kelihatannya timpang banget gitu ya. Walaupun 7,5 ya, tentu tetap udah naik 50% dari tahun sebelumnya betul, itu. Tetap berbeda dengan hadiah dari Piala Presiden sendiri. Tapi kan kalau di liga kan mereka dapat kontribusi dari rights kan. 1 tahun. Iya kan, itu jauh. Right TV. Right TV kan. Itu kan Subsidi iya juga. tuh. Dibisikan sama Abrar tuh 27 M tuh katanya Persib. Iya, artinya bisa pendapatan TV. Iya, pendapatan TV kan sponsorship. berarti lebih besar, terus sponsorship, terus juga penonton. Pasti kan kalau diakumulasi ya pasti nggak sebanding lah. Dan ini boleh dibilang kalau turnamen emang pasti hadiahnya Gede. karena itu kan boleh dikatakan sebagai iming-iming ya. Apalagi ini ada tim asing, mungkin akan berbeda kalau nggak ada tim asingnya, Len. Oke. Ya, karena ini ada tim asingnya, kita juga pengen kelihatan show up lah, membuat turnamen Piala Presiden ini lebih bergengsi lagi gitu. Datangin tim asing ya pasti nilainya juga ditambahin gitu. Itu sih menurut gue sih. Jadi memang Kalau dari sisi hadiahnya ya. Jadi memang harus segitu lah angkanya ya. Iya, buat ini jadi sesuatu yang harus diperebutkan kan. Kalau ternyata ya cuma 1 M 2 M sih mungkin ya benar-benar liburan lah ya. Tapi kalau udah 5,5 M kan itu Bisa bagi-bagi lah dikit lah. 5,5 M tuh belum termasuk ongkos dari sono sini kan. Iya pasti itu ditanggung semua tuh. Nah, board and lodging itu. nih lu kan pernah dulu zaman Inter ya. Ngedatengin tim tuh kosnya apa lagi, Yuki? Wah, Udah wah aja lu. banyak banget. Ridersnya banyak banget. jadi waktu itu gue masih ingat semua kan memang difasilitasi ya. Bukan saja dari penerbangan, charter pesawat, sampai kokinya pun sebelum mereka datang itu kokinya duluan datang ke sini.
ke hotel Oh, Mulia. bawa ketika koki itu. sendiri. Oh iya. Oke. Terus Dia nggak percaya sama hotel sini. ya kan gila yang datang nih gila nih, bintang-bintang semua kan. Oh, Mereka kan harus menjaga ini supaya mereka Pola makannya ya. iya, karena kan ada juga banyak kasus-kasus di event yang lain lah ya, pemain-pemain asing itu nggak terbiasa terus besokannya sakit gitu kan. Makanya ini Chefnya sendiri. gue bicara pengalaman itu, saya datang sendiri. Jadi ada tim advance yang datang, manajernya langsung masuk ke dapurnya Hotel Mulia tuh, Len. Gue lihat sendiri tuh. Jadi dia minta dekornya begini-begini, ribet dah. Termasuk kamar Hotel Mulia itu ada yang dijebol, Len. Sampai segitu. Dijebol supaya mereka ruang medisnya itu terintegrasi antar kamar gitu. Dia nggak mau pindah-pindah. Lu bayangin dari situ aja tuh udah berapa tuh ongkos untuk ganti buat supaya mengembalikan set kamarnya seperti semula itu. Belum lagi selama di Hotel Mulia itu lantainya itu semua dibook walaupun nggak dipakai semua. Karena biar steril. Iya, kan itu juga kita dulu pernah waktu di Milan Glory. Milan Glory kan sama kan Iya. dibook kan. Gue ke bagian yang pojok terus tuh. Kita Milan Glory, kita bagian yang pemain lokal gitu. Pantesan kita masuk ke belakangan. Iya. Nah, kayak gitu-gitu itu di luar dari match fee tuh, Len. Bahkan ya sampai selesai pun juga gue ngomong aja belum selesai itu. Belum lunas pembayarannya, Len. Karena banyak billnya. Banyak billnya, enggak termasuk match fee-nya. Oh gitu. Belum beres itu. Yang zaman dulu itu. Iya, sampai pas begitu pergantian kepemilikan Pak Erick Thohir, Pak Erick tuh ngomong ke kita, bos lu belum selesai itu 1M katanya. Masih nyangkut. Jadi dia yang beresin. Pak Erik. Kan gak lama habis itu kan Tutup. iya, apa namanya, presiden klubnya kan mundur habis itu kan. Iya. Karena dibawa piutang tuh ke sana. Gue nggak tahu deh, pokoknya ujungnya pas begitu Pak Erick jabat sebagai presiden Inter, gue juga diundang ke sana untuk langsung nonton, datang ke Pinetina juga untuk interview dulu Mancini pelatihnya segala macam. Nah, gue dapat omongan Pak Erick tuh, bos lu belum lunas tuh katanya. Gue billnya keluar di gue nih katanya. Tapi kalau ini menurut gue minimal yang ngejar oleh sama Marcelino mah bakal ada ya Mas ya. Ada lah Kayak di pasti. hotel nanti Iya, nih ya Mas. Gue teman-teman yang lain akhirnya mungkin ngelihat nih, oh emang segininya nih. Kalau penonton Indonesia ngelihat si pemain timnas di sini gitu Boleh kali ya. bertanya-tanya ke orang tuanya, kita ada darah Indonesia nggak gitu? Siapa tahu bisa ikut. Karena terlalu menarik ya Terlalu untuk menarik. ditinggalkan. Tapi yang menarik nih, Yuke. Ini kan Piala Presiden nih. Kan sebelumnya Presiden Jokowi nih. Iya, iya. Sekarang kan Presiden Prabowo nih ya. Yang menarik nih, gue lihat tetap the man behind the piala is Bang Ara nih. Iya. Ya kan? Lu bisa cerita gak Bang Ara nih gimana dia menginisiasi ini, akhirnya sampai sekarang pun beliau kayak semangat banget ini kayak di bola ini. Dulu kan sempat diselenggarakan sama Mahaka dulu ya. Sempat. Operatornya. Iya, Operatornya kan. 2 edisi kalau nggak salah. Iya, terus sekarang ke Bang Ara ya, gue nggak tahu ya dari sisi politisnya gue nggak ngerti, tapi kalau buat gue sih siapapun lah, politikus manapun, birokrat manapun, nggak apa-apa lah kalau mau mereka jor-joran, mau show off dengan panggung sepak bola, monggo aja sih menurut gue sih. Dan Bagus untuk sepak bolanya. buat sepak bolanya. Gue nggak mikirin yang lain-lainnya, dan kelihatannya Bang Ara nih komit banget tuh kalau untuk sponsorship ya. Dia bisa langsung tunjuk tuh berapa M. Bahkan waktu Piala Presiden Duitnya juga banyak. Kemarin kan udah di ini Iya, makanya. keluar angka itunya. angkanya kan. Waktu Piala Presiden yang keberapa yang gue lupa ya. Dia sempat kan dudukin beberapa konglomerat gitu. Dia langsung minta berapa miliar nih Pak, berapa miliar. Dia langsung tunjuk tuh. Ya itu kekuatan birokrat gitu Belen. Jadi menurut gue oke aja kalau untuk sepak bola sih. Cuman jangan dibawa-bawa ke ini politik ya. Itu urusan belakangan dah. Tapi sepanjang dia mau berkorban, komitmen untuk majuin sepak bola dengan sponsor, dengan segala macam, ya monggo aja, gue happy aja sih. Mas Aryo gimana? Iya, Pandangannya? Ya kata kuncinya komitmen itu kan. Maksudnya nggak banyak orang yang bisa komit dalam waktu yang panjang gitu kan. Maksudnya ini kan udah pergantian, tapi dia tetap komit. Ya. Presiden baru, ya walaupun sekarang di bawahnya ya. Apalagi sekarang dia menteri, bukan nggak menteri dia. ya Iya, kan? tapi maksudnya sosoknya tetap beliau Iya kan. itu dia, artinya kan komit dia. Komit, sama komit. proyek ini. Dan kemarin pas preskon juga teman. Gue denger naruh 100 M di Persib. Iya, dia udah itu ditolong tuh sama Pak Glenn tuh pas saat closing ceremony kan. Karena dulu katanya dia kuliah di Bandung. Iya kan? Iya, Ceritanya iya, karena iya, dia iya, iya. alma mater Bandung, Mas. Iya, salah satu ini kampus di sana Dulu dia. pas preskonnya juga teman-teman yang hadir juga bilang ya dia serius amat ya kayaknya ngurusin Piala Presiden ini ya. Memang dia kelihatan seperti itu gitu kan. Ada di lapangan lah, ada di ini pas hari H-nya gitu mau nunjukin bahwa ya gue beneran nih menggelar ini dari pertama peletakan batu lah istilahnya sampai
hari H final sampai penyerahan piala tuh gue ada di situ terus gitu, nggak cuman di depan doang jor-joran ngomong gitu, tapi nggak ada di belakang layar gitu. Tapi dia tetap lah di belakang layar, tetap di lapangan juga iya. Dan yang menarik nih Piala Presiden dari dulu tuh, karena gue juga dulu pernah ada di Piala Presiden untuk bawain ya. Dulu tuh kita narasi bahwa bola itu untuk kemajuan UMKM ya dari Piala Presiden. Yes. Karena dulu kita diminta kan untuk bisa juga menyuarakan itu, karena dengan Suruh adanya sebutin lagi. Piala Presiden, karena liga waktu itu nggak ada, Iya. berarti kan menambah peluang UMKM yang berjualan di sekitar stadion dan sebagainya, dan kita mengencourage, ayo dong kalian juga beli tuh UMKM yang ada karena membantu perekonomian. Dan kedua, biasanya yang gue lihat bukan berbeda, yang dari dulu dia lakukan adalah mereport Betul. hasil dari Pendapatan. Piala Presiden, pendapatan, dan kemudian menyerahkan si hadiah yang dijanjikan H+1 Betul, kan. betul. Dan itu dia selalu jadi benchmarknya dia tuh. Iya. Kalau gua nih pokoknya udah janji Beres pokoknya besok tuh. pokoknya langsung beres. Iya, betul. Gitu loh. Ini kan berarti memang ya setuju juga gua sama lo. Kalau emang segitu hobinya dia, ya kita perlu orang-orang seperti dia juga kan. Iya. Jadi orang gila gitu maksud gue ya. tolong yang benar. Gila dalam konteks positif. Iya, ngomongnya yang panjang gitu loh. Jangan stop di situ, ntar dipotong. Gue ditelepon lagi. Orang kita lagi ngomongin Bang Ara kan. Ya kalau gitu semoga sukses lah ya. Ya. Semoga Piala Presiden ini